Ini adalah penjara virtual masa depan. Di penjara 1 tahun. Di dunia nyata hanya 1 menit. Tidak ada penjaga. Tidak ada tahanan lain. Tahanan tidak bisa kabur. Karena penjara virtual hanya ada di dalam pikiran tahanan. Kalau ingin masuk penjara virtual, cukup setetes. Tetes mata hitam khusus ini. Berapa menit kemudian, ia masuk ke penjara virtual. Tahanan pertama. Sebuah ruangan kecil dan gelap. Di depan ada layar besar. Muncul tanggal. Di lantai hanya ada sebuah tablet tulis. Dan matras yoga. Buka lemari. Ada botol minum dan kaleng. Dan peralatan mandi. Hari pertama, ia berolahraga, menatap waktu, dan menghabisi semua makanan. Mengisi energi. Menulis buku harian dan berhitung. Agar waras. Entah sudah berapa lama. Seluruh layar berubah jadi merah. Angka berubah jadi 002. Semua fasilitas penjara setel ulang secara instan. Semuanya sama persis. Ia mulai merasakan ketakutan. Mulai mencari jalan keluar. Tapi semua sisi tembok. Ventilasi juga gelap. Pupus harapan. Ia mulai bicara sendiri. Tetap sugesti diri sendiri. Ini hanya virtual. Selama waktunya berakhir, ia bisa keluar. Sampai di hari 365. Ia berdiri menatap layar. Menunggu dirinya dibebaskan. Tiba-tiba layar berubah merah. Di dalam penjara tidak perbedaan. Ia merasa ini tidak benar. Angka di layar berubah. Jadi awal, ia takut sistem error masih muncul. Apa itu disebabkan? Ia berada di penjara virtual. Saat itu ada angin. Gimana bisa ada angin di sel tertutup? Buka lemari. Terlihat ada cahaya di ujung. Dorong pelat baja. Ternyata adalah lapisan film. Ia dari dalam lubang keluar. Ternyata gudang penyimpanan besar. Ternyata setahun ia di penjara. Ternyata hanya rumah timah. Di dalam gudang ada banyak air dan kaleng yang sama. 12 kamera terlihat di setiap sisi. Ternyata ia tidak terkurung di penjara virtual. Ternyata benar dikurung di dunia nyata. Bukan hanya 1 menit, tapi 1 tahun. Sampai ke apartemen. Administrasi bilang kamar sudah ada penghuni baru. Ia sampai ke kantor. Tapi semuanya kosong. Ia bawa polisi ke tempat ia dikurung. Tapi baru saja di penjara. Tiba-tiba hilang. Tidak ada bukti. Saat itu ia lihat spanduk iklan. Teknologi VR-nya sendiri sudah diluncurkan. Dan partnernya menjadi CEO. Ternyata ia melukai dirinya sendiri. Saat itu, partnernya ingin bunuh diri. Ia yang putus asa. Untungnya bertemu pacarnya. Ia baru tahu, pacarnya belum mati. Karena berkat partnernya. Untungnya ia tidak kasih kartunya. Mereka masuk ke dalam. Mengambil hard drive yang menyimpan kode asli. Ia sembunyikan di dalam perut. Ternyata 1 tahun ia dikurung. Ia terus tulis. Yang bisa membangun adiknya. Ia datang ke rumah sakit kasih tetes mata. Tak berapa lama, adiknya pelan-pelan buka mata. Tidak berapa lama, adiknya kejang-kejang. Ia menjadi lemah. Tahu, 1 menit dunia nyata adalah 1 tahun di dunia virtual. Sekarang, adiknya ada di dunia virtual. Melihatnya lemah dan kesakitan, ia mematikan tabung oksigen. Di saat itu ia mendengar suara. Seseorang berteriak pada dirinya. Gambaran virtual dan nyata ada di depan matanya. Ia menyadari, ia berada di dunia virtual. Tampilan kabur. Melihat seseorang bawa jarum suntik. Beberapa detik, ia bangun dari kursi percobaan kantor. Semua waktu yang ia alami di dunia nyata hanya 8 menit. Ternyata saat ia di dalam penjara virtual, saat waktu sudah habis, ia tidak sadar, dijebak oleh partner. Adik hampir berada di kematian. Semua di alam bawah sadarnya. Sekarang ia mengerti, kenapa orang tua terus melarang VR-nya. Karena dalam jangka waktu panjang, tidak bisa membedakan antara virtual dan nyata. Ia ingin menghentikan meneliti. Partnernya marah. Tanya dia pikir apa. Tapi ia tetap jalan pergi. Hari itu partner sadar. Ia di dalam penjara virtual. Berkomunikasi dengan orang lain. Ia sangat semangat. Karena keduanya berharap ada kemampuan baru. Menghubungi dunia virtual. Partnernya harap ia bisa masuk ke dalam penjara virtual lagi. Menyelesaikan ini, tapi virtual sangat menakutkan. Ia menolak. Saat itu partnernya mengeluarkan obat tetes. Menetes ke matanya. Ia masuk ke penjara virtual lagi.
Tapi karena sudah berpengalaman, ia menggunakan 10 hari, menggunakan kesadaran diri, terbangun, dan menjatuhkan partner, menaruh tetesan air dari matanya ke mata partner. Ia ingin partner merasakan keseraman virtual. Pertama kalinya ia masuk, ia ketakutan. Dengan cepat tubuhnya kejang-kejang di dunia nyata, tapi dia masih sabar. Sampai ke hari 365, baru menyuntik obat sadar untuknya. Di dalam matanya, tidak ingin pergi, ia merasakan keseraman di dunia virtual. Tidak lama ia ke rumah sakit, menghentikan sistem di adiknya, agar ia bisa tenang. Ia mengikhlaskan adiknya. Partner juga menyerah dengan VR.